semuanya, kembali lagi bersama saya Puja di channel Rais Buryete. Jika channel ini bermanfaat jangan lupa klik like, komen dan subscribe karena subscribe itu gratis. Portal yang telah disediakan atau juga sistem yang sudah tersedia sehingga dapat diakses oleh customer, baik itu both side, baik itu customer maupun company-nya itu sendiri gitu ya. Nah, terus juga penggunaannya selain akses yang mudah, penggunaannya juga mudah, terus juga bisa melakukan customisasi karena sistemnya itu udah otomisasi, jadi bisa dilakukan dengan otomisasi dan lain sebagainya gitu ya. Jadi banyak banget benefit atau keuntungan yang didapatkan dari penggunaan sebuah internet, baik itu dari segi perusahaannya atau on the other side, the customer side-nya gitu ya. Nah, kalau misalnya Ibu bisa mendefinisikan gitu ya, dari e-commerce itu merupakan satu bagian dari e-business itu sendiri, di mana e-commerce ini berhubungan dengan traders, jadi selling and then purchasing, menjual dan membeli gitu ya, baik itu satu goods atau barang ataupun services. Jadi tergantung apa yang akan dijual gitu ya di situ dari company-nya itu sendiri. Nah, lalu kalau misalnya kita kategorikan e-commerce ini, apa aja sih e-commerce ini? Apa aja e-commerce itu kategorinya. Jadi sama, jadi bisnis ke bisnis atau B2B, lalu juga B2C, business to customer, terus juga customer to customer, dan selain itu juga ada government to konsumen. Nah, konsumen ini maksudnya citizen atau warga negaranya sendiri gitu ya. Atau kalau misalnya itu sektor publik, pemerintah ke bisnis ke another company atau bisnis yang bukan merupakan government owned. Jadi istilahnya itu private sector atau juga dari pemerintah ke warga negaranya itu sendiri yang Ibu bilang tadi, ke citizennya ya. Oke, nah Ibu sempat juga ngebahas masalah Tommy Hilfiger, adalah salah satu contoh rule yang bagus untuk teman-teman baca gitu ya, bagaimana sebuah case-nya itu, bagaimana Tommy Hilfiger ini merubah bisnisnya itu yang dulunya sebenarnya offline store, dia merubah menjadi online store. Sebentar, coba. Ibu coba cek, rasanya ada yang bisa, kalau misalnya ada hal yang bisa Ibu share, nanti Ibu share ya, tentang Tommy Hilfiger itu. Nah, terus juga Ibu sempat menyebutkan beberapa contoh gitu ya, beberapa contoh dari B2B, contohnya Garuda Indonesia, terus juga ada Costco, terus juga kalau di business to customer itu adalah seperti company Dell, terus juga ada Best Buy, Apple, dan sebagainya. Terus C2C ada satu platform sebagai third party yang menjadi konektor antara penjual dan pembeli itu, misalnya Blibli, terus juga Tokopedia, Amazon, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau teman-teman masih ingat, dan ini cukup penting menurut Ibu gitu ya, ada beberapa tahapan dalam model e-commerce itu sendiri. Jadi buyer atau pembelinya itu mereka pertama melakukan identifikasi terhadap, mereka searching dan juga melakukan identifikasi terhadap produk yang ingin dibeli. Jadi kalau misalnya teman-teman contohnya ingin melakukan pembelian, misalnya mau beli baju, nah teman-teman kan pasti pertama melakukan searching dulu kan, baju apa sih yang diinginkan, apakah itu t-shirt, apakah itu hoodie, ataukah misalnya blues dan lain sebagainya. Nanti teman-teman mengidentifikasi apakah this is the right pattern, apakah ini tekstilnya yang the right yang teman-teman inginkan, sesuai identifikasi yang teman-teman cari gitu ya di berbagai portal-portal yang menyediakan banyak baju gitu misalnya ya. Nanti teman-teman melakukan selection, oke, saya akan membeli baju X gitu. Nah, terus melakukan negosiasi apakah harganya itu fixed price ataukah bisa di bargain, ditawar gitu ya. Nanti teman-teman melakukan pembelian, lalu nanti ada produk dan service delivery, setelah itu nanti ada after sale services.
Lalu, kisah lain tentang beberapa banyak tantangan-tantangan dalam e-commerce itu sendiri, misalnya ada Borders, itu company yang Ibu sempat bilang dia sempat melakukan transformasi di tahun 1990-an, toko buku yang mentransformasikan toko offline-nya menjadi online store. Nah, namun mereka mengalami kegagalan sehingga pada saat itu kalau nggak salah dia merger company-nya itu dengan perusahaan-perusahaan toko buku lainnya gitu. Nah, terus juga banyak banget juga obstacle, tantangan yang dihadapi para pelaku-pelaku bisnis dalam melakukan bisnisnya secara digital gitu, mentransformasikan bisnisnya secara digital. Terus juga seperti mereka melakukan mereka membutuhkan strategi yang baru, yang efektif sehingga bisa menjaring atau mengapproach customer further customer yang kemungkinan akan menjadi customer mereka yang akan membeli di toko mereka gitu ya. Terus juga privacy selalu ketika kita melakukan surfing di internet gitu ya, menggunakan jaringan internet, terus juga melakukan pembayaran, melakukan updating, katakanlah memposting dan sebagainya, menggunakan jaringan internet sendiri gitu ya, privacy itu selalu menjadi concern. Nah, dan dalam menjalankan e-bisnis, baik e-bisnis, e-commerce maupun berbagai bisnis-bisnis lain gitu ya, part-part dari bisnis yang menggunakan jaringan internet itu sendiri, pasti selalu ada privacy konsumennya di dalamnya gitu. Jadi itu banyak banget konsumen atau customer itu sendiri mempunyai concern gitu. Bagaimana nih privasinya? Apakah ketika mereka membayar secara online dan lain sebagainya, apakah itu akan apakah itu akan secure, aman dan lain sebagainya gitu. Jadi hal-hal tersebut masih menjadi concern. Nah, ada sih satu pengalaman Ibu juga, kalau di Indonesia kan kalau kita itu menggunakan Gojek dan Grab gitu. Kalau di sini itu kan Uber sama Lyft gitu ya. Nah, Ibu tidak merasa pada saat itu Ibu melakukan transaksi dengan memesan taksi pada saat itu Uber ya, sebesar hampir 120 US dollar. Nah, dan pada saat itu Ibu cek internet banking waktu monthly statement bahasanya itu istilahnya itu kayak monthly statement itu kayak e-statement kita tiap bulan gitu di bank gitu, di rekening. Nah, ternyata ada pengeluaran Ibu sekitar 120-an US dollar, dibilang katanya untuk pembayaran Uber, padahal pada saat itu Ibu tidak menggunakan Uber gitu loh. Nah, coba teman-teman bayangin ketika kita sudah memasukkan identitas dari bank kita sendiri gitu ke dalam satu aplikasi. Nah, selalu gitu loh, privacy konsumen itu number one, dan selalu kita itu sebagai konsumen itu tetap pasti ada worry-nya. Oh, ya kira-kira nanti gimana ya kalau misalnya ternyata kartu saya ini digunakan misuse oleh party dari company-nya itu sendiri gitu loh. Jadi coba teman-teman bayangin US yang orang-orangnya itu sudah banyak sekali shifting to digital transformation, tapi masalah privacy aja tuh masih banyak yang lost banget gitu loh. Nah, pada saat itu untung Ibu ngecek bank statement Ibu kan ada balance-nya gitu. Coba teman-teman bayangin kalau pada saat bulan itu Ibu nggak ngecek gitu loh, dan ternyata uang Ibu udah kepake sama orang lain sebesar 120 US dollar. Nah, jadi di situ privacy itu emang benar-benar kayak number one banget gitu. Nah, tapi di US customer service untuk banknya itu untuk klaim dan kita menyatakan saya tidak menggunakan uangnya dan lain sebagainya, setelah itu uang Ibu dikembalikan dari pihak banknya, jadi menjadi satu loss atau kerugian dari bank itu sendiri gitu loh. Tapi Ibu coba bayangin, coba kalau di Indonesia terus kayak uang kita tiba-tiba kepake gitu-gitu, Ibu rasa akan cukup sulit ya untuk mengklaim uang kita yang udah terpakai tanpa sepengetahuan kita gitu. Oke. Nah, terus juga ada juga kekurangan kepercayaan konsumen dalam menggunakan menggunakan jaringan internet dalam melakukan transaksi. Nah, bukan masalah pembayarannya aja yang mungkin orang-orang tersebut tidak merasa nyaman gitu. Namun bisa jadi barang yang mereka pikir beli online itu kadang tidak sama dengan barang yang ketika mereka melihat secara langsung di toko offline-nya